dipertimbangkan di Plasma Gun. Seorang Mr. Home lagi-lagi berhasil. Tapi kali ini bakal ada team fight lihat antara EVOS Esport dan Boom Esport. Dan EVOS yang sekarang keluar terlihat. Oh, Jam berapa ada akan tim jatuh? join. Ada Onyx Olympus. Dan ada surprise tapi Kurang tenaga dari di sisi kanannya. Kali ini seorang Wolf bakal coba bener-bener next circle. Granat masang lempar sekali. Abu kali ini ternyata yang jatuh. 2 orang, 3 orang bahkan. Tinggal center tim sendirian. Itu lawannya adalah Red Bull Rebellion. Yes, ini dia Red Bull Gold League ronde kedua Grand Final Day 1 tentunya. Pesawat melintas dari arah perbatasan Mod House dan juga Skilodge menuju ke arah sentral. Dimana kalau bisa kita lihat di sana Mod House menjadi tempat kediaman dari EVOS Esports dan Brasilia masih menjadi tempat untuk Island of Gods. Ada Boss Nightmare juga tentunya dan juga ternyata cuma ada 2 tim di sana. Itu dia, kali ini kita bakalan lihat juga ternyata dari Boom Esport bakalan memutusin untuk ke arah Crossroad. Kali ini dari First Rider juga ngambil lumber. Sentralnya kosong kali ini, Onyx agak sedikit turun di arah tengah, ada di wilayah Fields kali ini. Harusnya sepertinya nggak akan begitu terjadi team fight. Anehnya juga, oh ternyata dari Red Bull Rebellion yang justru kayaknya bakalan ketemu sama anak Airwolf. Ini pernah ada momen unik waktu itu di sini ya. Aduh, tapi kita lihat di sini udah ada tembakan ke arah Halcyon juga tentunya udah ngurangin aja beberapa HP dari seorang Halcyon. Tapi kita ada Frost coba untuk nge-kiting terlebih dahulu. Di mana 2 orang udah coba untuk follow up seorang Halcyon. Udah ada bang dari belakang. Berhasil mendapatkan seorang Frost dengan M40-nya di mana Zay masih terlalu jauh. Frost pun hanya menjadi bulan-bulanan dari pemain Aerowolf. Masih ada lagi 3 pemain dari Red Bull Rebellion yang terlalu jauh. Tapi kita lihat ada Plasma Gun yang berhasil menjatuhkan seorang Halcyon tentunya kali ini. Ya, kali ini juga di sisi lain juga ada dari Justin juga yang berhasil mendapatkan seorang Fung. Tapi kita bakalan balik lagi untuk di arah Marble Works-nya. Sepertinya kali ini seorang kapten apakah masih bisa untuk di revive. Tapi sebenarnya dari Mr. Home juga sempat terkena trading dari arah anak-anak Aerowolf. Walaupun sepertinya ada 1 player. Siapakah itu? Ada Black yang kayaknya sepertinya bakalan langsung flanking kali ini. Yep, bakal coba untuk flanking tapi Halcyon masih berhasil untuk diselamatkan tentunya. Tapi tembakan dari Plasma Gun. Seorang Mr. Home lagi-lagi berhasil menjatuhkan Halcyon. Langsung dipulangkan gitu aja ke lobby tentunya. Dan untuk sejauh ini juga masih tembakan dari Mr. Home yang dimana Plasma Gun-nya gak habis-habis recharge-nya kan. Itu dia ya, emang perhitungan dari tappingnya tuh sepertinya akurat sekali. Tapi kita bakalan lihat kali ini Jans juga masih belum nambah HP-nya. Harusnya berarti resource-nya masih belum banyak. Tapi kita bakalan lihat, udah langsung lihat 1 player kali ini dari seorang Black. Tapi ternyata dia mutusin untuk lebih mundur ke belakang. Ternyata tadi seorang kapten dari Aerowolf yaitu Halcyon juga gak bisa untuk di revive. Jadi 3 on 3 kali ini dari team fight early Aerowolf Pro Team dan juga Red Bull Rebellion. Bahkan Jans pun nggak punya medkit kayaknya, jadi harus nyari medkit dulu ngeluting. Dan kita lihat juga Ses ternyata udah hilang 1 orang Fung ya. Di mana tinggal bertiga doang dari Ses Alpha Inc. Udah bertemu dengan First Rider di arah Lumber Mill. Dimana mereka sebenarnya ke pojok sekali lagi di pinggir pulau kayak tadi di Rim 6 juga kalau misalnya kita ingat. Tapi untungnya mereka tuh masih bisa lewat kolong jembatan kalau kali ini. Itu dia yang mana drop point-nya kali ini emang agak sedikit aneh bisa gue bilang. Karena beberapa tempat yang justru high resource kali ini bener-bener kayak gak ditempatin. Kayak dari sentral, kosong gak ada yang nempatin. Justru malah kayak bener-bener tadi di campsite gue sempat lihat kalau gak salah berarti tadi ada Siren juga. Dan di Forge-nya juga ada. Dan bahkan Onyx juga tadi ngambilnya di arah fields yang bagian kayak ke arah atas. Jadi bener-bener gak ada yang turun di drop point yang high resource-nya. Kecuali mungkin di arah Brasilia tadi. Dan kemarin kita lihat juga bakal pergerakan lagi dari First Rider yang masih coba untuk ngeluting di arah Lumber Mill dan belum ketemu musuh ya. Mereka cuma ada drop tuh dari balon udara. Ya yang mana biasanya kalau early itu glue banyak banget. Banyak, bener. Dan gue kalau misalkan merhatiin dari Island of God sendiri, meskipun mereka sering turun di Brasilia, mereka selalu turun di ini ya, 13 houses ya. Selalu di bawahnya di rumah 13, jarang banget mereka ada di rumah 7. Malah yang Boss Nightmare yang selalu mengamankan rumah 7. Sampai genteng-gentengnya dinaik-naikin sama Imgat buat ngasih vision juga. Dan ini cukup lamban untuk tempo permainannya kali ini. Yes, masih belum ada team fight lagi dan bahkan tadi juga dari anak-anak Red Bull Rebellion yang ketemu sama Aerowolf Pro Team juga kayak bener-bener mutusin buat back off aja. Hey Bigetron Beat, gak ada orang di sentral, langsung aja itu sayang lootingan ada glue wall, ada AR. Dilewatin gitu aja, ini kok sampai dilewatin sih lumayan kacau sih. Mendingan sentral gak kesentuh sama sekali berarti. Bener, mendingan tuh ibu-ibu bawa galon. Gas aja udah ambil ya kan. Ternyata memang gak ada orang, bahkan malah di bawahnya nih yang ada orang nih. Di pulau seberang ada tim Sebelas. Tim Gimana 11. malah ngebayain tim Bigetron Beat kalau misalkan mereka pastinya melakukan rotasi lewat sana. Dan sepertinya udah ada info juga kalau misalnya ternyata nggak ada siapa-siapa. Island of Gods masih terlalu jauh. Mereka masih di arah Pulau Brasilia. Pinggiran.
bener-bener team fight-nya aneh-aneh loh. Dari yang match pertama team fight di bener-bener jurangnya observatory. Observatory itu yang ke arah hangar. Dan kali ini kalau misalkan sampai team fight lagi, oh enggak ternyata enggak. Berarti team fight di pesisir pantai early itu biasanya late game. Late game aja karena kepaksa terus late game gitu kan. Emang harus team fight di situ. Karena zonanya biasanya kan ada di dua dunia ya. Kepecah ya. Ada dunia air ya kan, kayak amfibi gitu kan. Ada air, ada daratan gitu. Jadi emang kepecah, jadi terpaksa untuk war kayak gitu. Cuman kalau misalkan kali ini terlalu riskan gak sih? Kayak yang di rumah 7 tuh bisa turun tiba-tiba untuk jadi third party. Itu dia, tapi kali ini juga dari Boss Nightmare sendiri yang udah ada di arah dari Seven Houses dari Brasilianya bakalan coba untuk santai-santain dulu aja, lebih ke arah defensifnya. Karena tadi dari Boss Nightmare juga untuk match pertama dapetin kill point yang lumayan, tapi placementnya masih belum cukup maksimal. Dan tadi juga ada Onyx kali ini dari Onyx Olympus sudah langsung ngamanin. Hey, ada info zone tuh yang udah kebaca, tapi itu di mana Tuhan? Wah, ada di arah yang lumayan jarang juga ya terjadi ya. Kalau sampai di Monvilla zonanya, wah ini sih bakal seru banget. Karena itu jurangnya curam, enak tuh war di sana tuh, gue suka tuh ya kan. Apalagi yang udah ngamanin Monvilla duluan tuh yang di golf course jadi semut ya kan, ditembakin dari atas. Serba salah, tapi kali ini juga emang benar-benar kayak masih belum ada yang early fight lagi untuk tim fightnya. Tapi dari SES mungkin di arah bawahnya tadi ada 3 tim dan sepertinya kali ini dari anak-anak Onyx dan juga Island of God nggak akan ketemu karena dari Island of God-nya bakalan coba untuk rotasi terus, dia nggak akan defensif sama sekali. Kita bisa lihat dari sisi arahnya juga untuk minimapnya dia ada di wilayah open field ya. Mereka rotasi juga dari tim Onyx-nya yang tadi sebenarnya ada AOG di sini ya. Ya. Langsung rotasi juga dua-duanya. Bener, AOG-nya udah rotasi ke arah bawah jembatan juga, itu harusnya lewat terminal ya kan. Mereka bakal coba ngamanin batu yang gede, biasanya batu aura orang-orang bilangnya ya kan. Ya. Yang ini sejajar dengan rumah 7 juga yang ada di Brasilia. Ini bakalan agak sedikit berbahaya kalau misalkan untuk rotasi ketiga ataupun keempat ya. Karena banyak banget sebenarnya yang bersinggungan di arah ini. Kalau misalkan nggak begitu dimanfaatkan dengan baik dari anak-anak Island of God. Bakalan lebih berbahaya karena kalau misalkan dia team fight sama yang dari Tayo itu benar-benar ke steal kill sama Boss Nightmare. Dan juga dia bisa kena backstep untuk dari arah bawahnya juga. Jadi kayak benar-benar, nah itu dia serba salah ya jadi ya. Tapi Batu Aura kalau misalkan dengan meta yang sekarang ada Mr. Wager, ya pasti harusnya sih enak sih. Mr. Wager Enak sih, karena kalau misalnya dilihat tadi juga melihat dari game sebelumnya itu ada Mr. 05 yang punya 18 glue wall, itu benar-benar ternak dari Mr. Wager aja ya kan. Ternak dari Mr. Wager. Iya. Aduh luar biasa ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tadi kan dia tadi turun di observatory. Terus zoningnya juga bergerak ke arah sana. Dan berarti dia resource tuh nggak makan dari banyak tempat. Bener, Iya emang kan? dapet telur aja itu banyak banget. Bahkan ya 05 semua yang pegang gitu kan. Itu bisa dibilang ya teman-temannya pasti punya banyak juga. Biasanya kan kalau misalkan nggak punya glue wall kayak, wah lu punya glue wall nggak, minta dong gitu kan. Di share gitu, glue wall di share. Cuman kalau tadi kalau misalnya kita lihat, di bener-bener pegang sendiri 18 glue wall. Dan ini ada UAV lewat lagi. Ada UAV juga yang lewat, terus tadi ada satu player Onyx juga yang udah langsung nyalain karakter clue-nya. Tapi harusnya nggak kena rendernya ya ke arah dari Boss Nightmare juga. Dan tapi ada UAV drone yang nyempil ke arah anak-anak dari Onyx. Jadi harusnya Island of God kali ini natis. Tadi ternyata di sisi depan mereka itu ada dari Boss Nightmare. Untuk sisi kanannya itu ada dari anak-anak Onyx Olympus. Ya kan mereka nge-reveal bahwa di Brasilia ada 2 tim. Tapi kita berpindah dulu karena udah ada Bigetron Beat. Bobak yang lewat terlalu polos, harus tumbang gitu aja. Ditembak oleh main Bigetron. Meskipun ada Scoopers dari belakang coba untuk memberikan balasan tembakan tapi ternyata nggak bisa untuk menjatuhkan main Bigetron sudah duluan. Ada di rumah pinggir pantai namanya. Ini apa, bukan pantai ya namanya? Apa ya ini? Balong. Pinggir balong. Pinggir balong karena ini bisa bikin mau pantai karena ini kali ya. Ini kali tapi sebenarnya ujungnya kan ke ini. Cuman ke pasirnya kayak laut. pasir pantai dah. Iya. Jadi pantai apa balong? Import nih? soalnya. Import. Dari Kalahari kan kebanyakan tuh pasirnya jadi di bawah. Tapi kita ngomong-ngomong soal tadi dari First Rider ada satu player yang benar-benar kayak itu open field banget dan dia mungkin gak natis balik lagi ya. Sebenarnya walaupun udah jarang terjadi tapi sempat juga di beberapa kompetitif yang lalu itu sering banget untuk rotasi purgatory. Itu pasti ada yang keculik satu. Pasti. Dari salah satu tim. Bener. Tadi aja di Bermuda ya kan ada yang keculik-culik ya. Apalagi di Justin ya. Purgatory ya dengan fields kayak gini. Fields yang gede maksud gue ya. Jadi memang riskan banget buat keculik. Cuman kali ini juga IOG tuh bener-bener berani ya. Nyebrang lewat di luar zona terus. Dan mereka itu kayak gak ngamanin kampung sama sekali. Kayak tim-tim lain kan lebih ngamanin rumah gitu ya. Sedangkan IOG di Brasilia mereka bener-bener main di luar rumah gitu. Mainnya di patahan-patahan sambil ngeliatin rotasi. Mungkin gue bisa bilang mereka bakal ngambil jadi kayak ada yang perang nih. Disamperin ambil culik-culikan deh jadinya.
Ya, untuk ngambil ke arah open fields-nya aja dari anak-anak Island of God. Dapat lagi Dan zonanya kan. mapnya kali ini kita bakalan lihat ada dari Bigetron juga, First Rider udah ngamen untuk tower, untuk di out circle-nya EVOS baru aja masuk yang seperti bakalan ketemu Boom Esport. Ada dari Saudara Esport juga yang masih ada di wilayah Rumble Mill, bakalan kayak main amannya aja. Dan tapi kali ini bakalan ada team fight lian antara EVOS Esport dan Boom Esport. Ditembak jatuh sana Igaps pun masih bisa di revive kah karena terlalu jauh kan ada Sam 13 sekali lagi dari EVOS yang bakal menghajar tim Boom Esports kali ini. Ada sniper yang coba terus scope lagi, coba karena global belum kelihatan di balik pohon dia Pak. Coba nembak lagi, kena damage sedikit banget tapi ternyata EVOS harus segera masuk ke dalam zona karena udah cukup sakit juga. Mereka gak bakal bisa untuk straight lurus karena memang gak enak posisinya. Yes, yang mana sebenarnya kali ini juga dari Sam 13 juga karena dia yang bawa Mr. Weigar dan juga ini benar-benar early fight. Gue rasa tadi Gluola juga satu dan kayak sulit ya pastinya. Apalagi mereka juga masih ada di luar zona walaupun sebenarnya satu player dari Boom Esport ditinggalkan begitu aja dari seorang Igaps yang dibiarkan sebenarnya harus dipulangkan ke lobby ya. Iya harusnya tuh bisa diselamatin ya, harusnya. Respect sih, lebih respect kayaknya ya. Kayak takut sama pemain EVOS juga dan akhirnya Igaps berhasil dipulangkan ke lobby aja. Kita lihat juga pergerakan dari Bigetron yang tadi habis menculik satu pemain dari First Rider. Di mana First Rider udah ngamanin tower aja. Bigetron juga coba untuk bergerak lewat bawah jembatan bakal ketemu dengan Island of Gods kali ini. Ya, yang mana sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari arah minimapnya, beberapa player dari Bigetron itu kayak lebih seringnya untuk nge-spot ke arah dari First Rider. Ini bahkan jadi satu hal yang berbahaya kalau misalkan ternyata dari Island of God-nya itu notice para player dari Bigetron di situ itu bakalan kelok banget kalau ada dua player dari Island of God paling nggak ngambil high ground-nya. Walaupun sebenarnya riskan juga sih karena di tower-nya juga ada First Rider ya. Jangan ini ya terlalu terburu-buru buat war juga. Tapi kita bakal pindah dulu karena ada tim DG juga sama Siren. Dimana Justin udah ngeliat juga pemain dari DG Esports kali ini. Udah ada Glory dipasang 3 biji sekaligus sama Justin. Mau bikin apartemen kayaknya kali ini. Tapi di sisi lain kita lihat ada First Rider yang juga menghajar main tim DG kali ini yang udah terpojok gak bisa kemana-mana. Justin udah coba untuk flanking. Tapi di sana sama juga masih ada Bigetron Gare 4. Tim kali ini kayak bakal perang juga daerah sentral. Udah ada yang terpojok, Jafra pun akan terjatuh. Ada Onyx Olympus, Zilanda Kuning juga bakal join to fight. Welcome to the party. Lau langsung digasain injek mobil ke kambonya. Maju karena orang wing. Bakal tembak dengan M60-nya. Dimana Justin ternyata masih bisa mengumpat di balik glue wall baby. Yes, kali ini Tayo juga bakalan coba untuk maju dari sisi kanan ya. Bakalan coba langsung ngerasing ke arah seorang Justin. Tapi ternyata DG berhasil untuk dipulangkan terlebih dahulu. Kali ini ada satu player aja dari Siren dan ada surprise. Tapi ini Tayo dengan jump shootnya bakalan coba lagi dan Justin ya berhasil untuk di knockdown. Kemana lagi saya? Oh, Wings ternyata masih ada di sana. Aduh, follow up damage yang bagus banget tentunya dari kejauhan. Dan ini It's juga not over yet. SES. It's not over yet. Wow. Until it's over. Tapi kalau kita lihat kali ini juga Wingsnya masih coba untuk menahan di balik zona juga. Masih di luar zona. Di mana Jars juga udah aman lagi yang udah terkenok tadi. Dan akhirnya mereka harus segera masuk ke dalam zona karena zonanya sebentar lagi bakal sakit banget. Dan ada ancaman-ancaman dari tim yang udah duluan berada di Pulau Marble. Dan kali ini kita lihat ternyata zonanya ada di sana. Ya ampun gak enak banget. Zona ini bener-bener Demon Villa Beb. Zonanya terakhir bener-bener Demon Villa. Dan Diwan pun terpojok. Ya ampun gak bisa kemana-mana lo Diwan. Mau lari kemana lo, bakal dikejar sama Red Bull Rebellion kali ini. Dimana Diwan pun bakal ditembakin terus. Ses juga bergerak lewat jembatan. UAV udah nyala. IOG udah ngeliat pergerakan dari SES yang lewat jembatan bakal dibegal kah. Drone-nya kelihatan dibegal. Main SES nih, tapi ternyata masih ada gol cukup baik dari Not Dan. Dan mereka bakal berpindah secara aman tentunya. Ya, yang mana sebenarnya dari Saudara Esports sendiri bakalan coba untuk komit ke arah dari towernya. Karena pastinya bakalan lebih enak untuk ngebegal dari anak-anak Island of God. Dan ini dia ternyata dari Saudara Esports juga bakalan langsung ngamanin towernya. Dan justru kali ini dari Island of God yang harusnya bakalan sulit untuk masuk ke circle berikutnya. Tapi sebenarnya masih bisa sih untuk ngamanin dari patahan bawah. Tapi mungkin dihancurin dulu drone-nya karena itu banyak banget. Harusnya yang ke spot karena tadi dari atasnya juga ada First Rider juga ya. Yep, but Jojo masih di sini di balik jembatan juga yang ini memutuskan untuk nge-split dan nge-flanking pemain dari Island of Gods di mana mereka masih bisa bersembunyi di balik jembatan juga. Jojo mulai kena tembak kali ini, UAV drone yang belum mau pergi tapi di sisi lain juga ada pertempuran nampaknya dari Red Bull Rebellion dan juga Bigetron. Jojo masih coba untuk ditembak, masih belum coba untuk mundur dan IOG pun belum coba untuk masuk ke dalam zona karena terlalu berbahaya untuk masuk zona sekarang. Dia bakal nunggu zonanya masuk lagi tapi zona udah semakin sakit, bakal ngerugiin banget kalau misalkan mereka nggak gerak sekarang. Di mana main IOG udah dikejar lagi, Jojo pun udah kepot, langsung ditembak lagi, tinggal dikejar ada tumbang oleh NSRM 60-nya dan di sisi lain juga ada Siren yang tereliminasi di posisi ke-10.
Iya, kali ini kita bakalan lihat yang mana Lord juga bakalan punya komit untuk maju lagi ke arah depan. Kali ini dari saudara eSport dan juga dari Island of God. Sebenarnya dua-duanya itu masih ada di out circle. Bakalan sulit tapi kali ini udah langsung ada komit. Bakalan coba untuk masuk lagi dari sisi kanannya. Kali ini seorang Lord bakalan coba untuk tapping ke arah atas. Masih belum berhasil untuk mendapatkan critical damage. Wait, tapi gluolnya masih banyak lagi untuk berpindah masuk ke dalam zona. Sekarang SES yang ketinggalan di luar zona. Di mana Lord ternyata masih selamat dengan 50 HP-nya. Wow. Masih ada lagi Onyx Olympus yang bertahan. Bakal war lagi kali ini. Dan udah kena tembak. Seorang Wiza pun dengan sadar langsung terkena gitu aja lah seorang Aerowolf Black tentunya. Ya, yang mana kali ini kita bakalan lihat 9 tim 24 player yang alive. Nggak ada yang di inner circle. Ngapain di inner circle? Kapan bener-bener next circle-nya ada di Mount Villa? Jarang-jarang Ini terjadi. jarang banget ada di Mount Villa. Bener-bener repotin banget buat circle kali ini. Tapi ada Boss Nightmare yang juga harus perang dengan Aerowolf. Sang Serigala Rising Wolf kali ini. Dimana masih ada 3 orang lagi dari Aerowolf. Udah ada sniper dari Black. Dengan sebuah AWM yang cuma untuk nembak di kebalik Gluol. Yang pastinya nggak terlalu efektif. Dan kita lihat kali ini bakal ada Summon Airdrops juga yang bakal coba untuk menjadi tempat perlindungan diri seorang Jans. Ya, bakalan coba lagi di tapping kali ini kita bakalan sama-sama lihat. Tapi sepertinya dari anak-anak Aerowolf Pro Teamnya bakalan coba untuk memutusin kayak masuk lagi aja untuk ke next zone berikutnya. Karena kali ini juga bakalan sulit dan ini justru bakalan jadi satu komit yang bagus. Karena kalau misalnya kita lihat untuk minimapnya masih belum ada tim yang untuk ngamanin next circle. Tapi kali ini Island of God ada Lord yang berhasil untuk di-knockdown di sana. Terlalu jauh Lord untuk diselamatkan. Tapi bakal coba untuk di-revive tentunya. Karena masih ada Hands yang masih bisa menjaga posisinya. Tapi kita lihat di depan Island of God udah ada tim yang bakal menyambut dia. Aerowolf sudah di sana. Tapi satu orang lagi dari tim abu-abu yang nampaknya belum bisa di-revive juga. Dari tim 8 juga bakal bergerak di belakang IOG. Masih membayang-bayangi jadi posisi dari Island of God. Roll terjatuh sekali lagi. Udah di-revive. Harus terjatuh. Karena Aerowolf berhasil mendapatkan dengan pressure pemain dari Island of God yang coba untuk masuk segera ke dalam zona. Tapi dengan besar kali ini, Beb. Ya, kita bakalan lihat kali ini anak-anak dari Island of God bakalan coba untuk naik. Tapi Beyond udah langsung coba untuk sampai dari arah atasnya. Dan ini benar-benar kayak repeat lagi untuk arah observatory. Curamnya bakal sulit banget, tanjakannya sulit dan Hands dan juga Lord berhasil untuk di-knockdown. Kali ini tersisa sendiri aja dari Island of God, ada dari seorang Beyond. Hey, let's see. Ini dia Beyond Move, Pro Gamer Move. Langsung coba untuk nembak pemain dari Aerowolf. Masih ditahan. Tapi granat di tangan. Sudah dipegang. Granat masak lempar sekali. Duar meledak. Lumayan sakit. Tapi ternyata masih belum bisa menemukan pemain dari Aerowolf. Masih ada gluon cukup baik. Melindungi pemain dari Aerowolf juga. Tembok-tembok kecil yang juga masih menjadi tempat yang aman. Tapi di belakang juga ada pemain dari EVOS Esports yang coba untuk masuk segera ke zona berikutnya. Ya, emangnya kita juga bisa lihat tadi para player dari Aerowolf juga udah langsung nyalain clue. Harusnya notice kalau misalnya ada Beyond di arah bawah. Tapi kali ini sepertinya seorang Beng bakalan coba untuk fokus ke arah atasnya. Karena ada anak-anak dari EVOS Esports yang mana ternyata Abu berhasil didapatkan ke knockdownnya kali ini. Dengan satu critical damage. Tapi Beyond bakalan coba untuk maju sepertinya. Bener-bener nyamperin 3 player dari Aerowolf. Bener-bener berani banget. Ini dia Abi. Bukan main-main. Tapi di belakang juga masih ada satu tim lagi pelontar sudah di tangan. Pemain dari Aerowolf mulai dijatuhkan. Masih ada Beyond di bawah dan coba untuk maju tapi ternyata Island of God gak bisa bertahan karena EVOS sudah mulai membara di sang macan putih. Coba untuk menembakkan serigala sebentar lagi. Masuk 5 pun terjatuh. Abu kali ini ternyata yang jatuh. 2 orang, 3 orang bahkan. Tinggal Sam 13 sendirian. Itu lawannya adalah Red Bull Rebellion yang sudah mulai panas. Tinggal Sam 13 sendirian dengan snipernya. Pemain RBR sudah masuk ke pertahanan Ritman EVOS. Tinggal Sam 13 yang tersisa menjadi harapan bangsa kali ini. Dan Sam 13 pun sudah disiapkan granat oleh seorang Mr. Home. Pulanglah kau ke rumah Sam 13. Duar gak kena. Tembakan dari Calvin juga masih miss. Masih mau digocek udah kayak Messi. Gak bisa kemana-mana. Masih ada cukup baik dan Sam 13 pun ternyata berhasil ditumbangkan. Dan Red Bull Rebellion takes the booyah di game kedua kali ini. Inilah dia yang selalu jadi topik pembicaraan seorang Lihan ya. Yang mana sebenarnya Lihan juga sering banget notice kayak dari tim Red Bull Rebellion ya. Tapi kita bisa lihat tadi beberapa move-nya memang cukup menarik. Banyak banget tim-tim yang kayak bergerak dari arah sentral. Kita bisa lihat tim fighter di sana super duper banyak ya.